Pertama, menggambar bidang persegi panjang sebagai gambaran kegiatan pembelajaran dan dibagi menjadi 3 daerah. Daerah pertama merupakan kegiatan pendahuluan, daerah kedua merupakan kegiatan inti, dan daerah ketiga merupakan kegiatan penutup. Kedua, membuat gambar spiral pada bidang persegi panjang. Hal ini sebagai gambaran psikologi belajar siswa pada proses belajar mengajar mengalami naik turun. Ketiga, membuat gambaran siswa yang kurang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Keempat, daerah di atas garis spiral merah merupakan tindakan guru dalam kegiatan belajar mengajar. Sedangkan daerah di bawah garis spiral merah merupakan tindakan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Kelima, membuat gambaran siswa yang sebelumnya kurang aktif menjadi aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Ini merupakan plan desain yang akan diterapkan pada kegiatan open class. Yang lain juga nggak paham kan? Iya. Apakah sudah diskusi Saya sama sudah. Pak? Tadi kita pernah SMP, saya pernah SMA ya lupa. Penata kata fungsi. Jadi Saya MA. Apa menjelaskan fungsi dulu? Karena di SMP anak-anak juga sudah dapat, Pak. Ya. ya. Kemungkinan ada kemungkinan anaknya juga sama seperti saya kan? Oh iya. Himpunan A dan himpunan B misalkan. Oke, jadi di sini ada relasi atau hubungan. Nah, nanti dia disebut fungsi itu jika setiap anggota domain himpunan titik A punya pasangan tepat satu di B. Jadi pasangannya satu. Ya. Begini Bu, ini harus semuanya. Nah, setiap dan ini kalau yang core domainnya atau yang himpunan B itu tidak harus habis dan tidak harus satu. Jadi bisa satu. Nah, nggak boleh lebih. Ini tambah titik satu lagi. Nah, boleh masuk. Boleh masuk. Itu definisi fungsi di awal. Prinsip. Ya. Kalau diartikan berbagai aturan, ada beberapa kenapa A sama B itu disebutkan ke situ makanya karena ada aturannya, ada aturannya, sehingga ada yang beberapa buku yang mengatakan di sini ada input fungsi itu semacam pabriknya, maka di sini sebagai output. Sehingga ini input ada aturan proses di dalam pabrik Aturannya, terus bentuknya gimana? nah produknya seperti apa kalau itu masuk satu aturan macam fungsi ini maka produk seperti ini kalau fungsi ini aturannya saya ganti Berbeda. itu mungkin bahasa yang manusia Iya. Tetapi kalau saya dulu kita belajarnya himpunannya dulu, terus fungsinya apa bisa ditanyakan.
aturannya seperti apa gitu. Ya tergantung biasanya kan misalkan ya 2 sama misalkan ya ada 1, 2, 3, 4 ya dengan di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 1 dikurangkan sama 1, 2 sama 4, 3 sama 9, 4 sama 16 itu berarti aturannya yang 33 jadi atau fungsinya itu adalah kuadrat dari akar dari umumnya ibu-ibu pengelola sudah ingin juga mungkin umumnya kita belajarnya himpunannya dulu, terus pertanyaannya fungsinya apa. Jarang sekali kita aturannya apa terus suruh buat. Biasanya lebih mudah dari situ. Lebih mudah ininya dulu terus suruh buat. kalau yang lebih mudah ya dibuat aturannya dulu kan gampang, aturannya jelas nanti tinggal kita ikutin aja. Misalkan nggak pemegang, tuliskan 1 sama 2 dengan akar kuadratnya. Tapi masalahnya yang kayak zaman ini kemarin yang kelas yang akan kita nanti itu kebetulan kemarin saya sudah masuk di fungsi cuma mengingatkan kembali yang materi SMP. Jadi dan mereka ada yang paham dan kalau menurut saya sih ya lumayan banyak yang paham nih. Yang menurut saya pribadi, jadi menurut saya berapa-berapanya saya gitu. Tes berapa? Jadi kan tes Berarti kayak Oh iya. Jadi untuk yang fungsi bahkan kemarin mereka sampai opini saya kemarin tuh anak-anak yang menentukan mana yang fungsi mana kemarin kan sudah saya sepatu juga anak-anak untuk sekarang itu domain kita ini kan ada domain kita sepakat bahwa domainnya itu masih sub X dan domainnya sub Y. Ini sub X ini kuadrat kecil ini sub X ini sub Y yang vertikal itu sub Y yang horizontal kemudian misalkan ada gambar seperti ini itu fungsi apa bukan nah terus kemudian ada gambar seperti ini katakanlah misalkan yang ini kayak Itu sama dengan enggak saya belum ngomong nanti sama dengan kemarin cuma masih gambar aja waktunya nggak dulu kemarin jadi ini fungsi apa bukan mereka sudah paham jadi pokoknya kalau misalkan kita kan domainnya X kalau ini dia tidak punya pasangan itu berarti bukan fungsi atau mungkin yang pasangannya 2 berarti dia bukan fungsi yang kayak gini kemarin juga sudah saya ingat mengingatkan kembali lah jadi seperti itu ya sudah saya lakukan jadi anak juga sudah intinya yang A nggak boleh harus habis dan nggak boleh poligami ya istilahnya anak seperti itu kemarin jadi dan nggak boleh terus kalau nggak boleh saya nanya pak saya nanya karena yang biasa jawab ya kan bla gitu terus saya tanya apa saya kemarin yang ini kalau nggak salah jadi intinya ini pak Rob saya nggak dia nggak bisa jelasin tapi itu intinya yang sini tuh nggak boleh kalau yang apa ini domain pak ya kalau panahnya ke sana pak panahnya nah yang namanya domain tapi dan pasangannya pasang kalau betul kemarin saya nggak bahas karena bebas untuk itu yang penting kamu soal bilang ambil itu nggak masalah semuanya saya terangkan linknya atau sama link itu
pertama melalui gambar seperti itu. mulai dari yang pertama, 1, rapi, 2, 3, Belum. Terus Anda tentukan range. Volumenya nggak tahu. Volumenya ya bilangan real. Ini isinya berapa? Jadi nyari ini. Ya sebenarnya saya katakan tadi Pak ya, kan itu kalau di ini kayak konkretnya kan sepertinya jadi ada ini kan aturan ini ya fix sama dengan Pak, itu kan aturannya. Kalau anak untuk menentukan biasanya kalau pengalaman selama ini sih anak biasanya tak kiri seperti itu. Jadi misalkan F5 berapa F kasih domainnya nanti kelas 1, 2, 3, 4 atau nanti berapa nanti anak kasih fungsi ya. Nanti fungsi F yang fungsi G pertama yang bilangannya gitu aja, dan nanti kalau itu sudah benar baru ke anak langsung merumuskan terus anak nyontohkan juga apakah sama misalkan 1 dimasukkan di sini langsung masukkan di sini. Rencana saya kayak gitu setelah dari Awalnya Anda hanya tahu ini kan, sepertinya kan. artinya itu menunjukkan kalau ada yang tidak juga nanti akan mungkin menggunakan selain ini putar ya ini harus dia benar ya. Saya sekarang coba ada yang itu langsung ini. Apa kan anak itu? iya Makanya ada jawabannya gini ya. tapi jadi ketemu terus Yang semuanya yang ingin dibantu siapa? sebenarnya tapi enggak Main sama kelasnya kayak gue bilang kok bilang. siapa ya Dulu yo, tapi bedanya kan sih. Yo, bapak sih masih terjemput. Jangan disuruh jangan pindah dulu. kalau yang dia nggak aktif dan kurang tuh namanya situs. Karena tangan kanan sudah terbiasa kan. Kalau biasa pakai tangan kiri, pakai tangan. Ini tujuannya di akhir kita berharap memang jadi seperti itu. Dari mana kita tahu bisa di bagian evaluasi mereka melakukan apa? Jadi kita tujuannya berharap bahwa di akhir pelajaran menggunakan bisa kondisi baru kita termasuk lah Pak. hanya lurus saja kan, bukan hanya lurus saja, maksudnya semua anak kan? Semua anak. Jadi mereka ngapain di sini? Di akhir pelajaran mereka ngapain? Jawab soal. Soalnya jawab soal Pak. Jawab soal.
menentukannya apa? Soalnya seperti itu. Tulis. Lebih bagusnya sudah tentukan. Evaluasi berapa soal kan? Satu atau dua. Untuk yang lain kan gak nyambung juga dong. Tapi salah satunya itu yang Jadi evaluasi kan berarti individu kan? isi Evaluasi. Ini anak di sini tidak tahu terus dapat ini kan. Berapa? Dua. untuk fungsinya cukup 2, tapi nanti akan saya buat siap-siap dari ini. Soalnya ini ngobrol memang nanti yang satu hanya yang satu. Biar bisa bedakan. Maksudnya yang pink itu yang siap sekali di bawah yang sesuai. Pertanyaan ibu bagus. Apakah soalnya harus dipertahankan seperti ini terus? Pertemuan pertama ini Ini soal nomor 1 mungkin oke, Francis. saya menentukan. Nggak usah. Seperti Pak Dede kan, intuitif kan. Bisa mikir, makin aneh, makin alay, makin bagus. Ini kan tujuannya nurun. Nanti kalau waktu pembelajaran nurun nggak masuk. Maksudnya Pak, nurun ini hanya target benchmark kita masih banyak di sekolah ini. Zafira, ada yang belum saya panggil? Sudah ya? Baik, anak, hari ini kita akan belajar masalah atau kelanjutan daripada yang kemarin. Kemarin kan kita udah belajar apa kemarin? Fungsi, ya, penjumlahan, oke, terus? Pembagian, oke. Pemanasan fungsi, ya, terus? Banyak. Ini bapak ini. Apa itu? Nilai fungsi itu ya? Nah, nilai fungsi sudah. Kemudian yang domain kita belum? Untuk kita lanjutkan dari materi yang kita pelajari kemarin. Ini
Ini saya mengingatkan kembali pelajaran terakhir kemarin di hari Senin ya. Kemarin soal banyak yang sudah maju ini. Saya dengan gambar yang seperti ini. Ya. Ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ini kan X. 2X 5 betul kan? F dari himpunan A ke himpunan B. Ini cuma mengulang aja. Mungkin yang kemarin nggak masuk ya, mudah-mudahan tanya sama temennya biar tahu. Baik, ada yang bisa jawab ini angkat tangan? Haris yang angkat tangan dulu ya. Atau maju aja Haris, ya cepet Haris. Ini sudah ini kemarin ya. Yang kemarin nggak masuk apa tangannya Harisnya? Aku. Sani aja, Sani aja. Yang pertama itu. Oke. Haris bisa dijelaskan mengenai temennya yang nggak masuk supaya tahu tujuh dari mana gitu. Itu dari hasilnya X kan 2X plus 15. Jadi X nya itu sudah di 1. 2 kali 1 plus 5 ini. 2 kali 1 plus 5 hasilnya 2 tambah 5 seterusnya. Masa kemarin gini ya? Kemarin gini ya? Hah? Hasilnya apa? Berarti mana? Terus? Satunya itu? Ini anunya itu cuma satunya dihubungkan dengan 7 ya. Baik, ini sudah paham ya Sania ya yang nggak masuk kemarin. Jadi tadi diulang lagi. Jadi satu itu berasal dari Fx 2x plus 5. X-nya dari 1. Kalau yang dibilang 2 berarti X-nya dari 2. Kalau 3 berarti X-nya dari 3 dan seterusnya. Seterusnya. Sudah ya? Jadi yang 7, 9, 11, 13 merupakan apa? Merupakan himpunan atau anggota dari range ya, atau hasil daripada suatu fungsi. Oke, sekali silakan duduk. Terima kasih. Kemudian, nah ini kan kemarin ya, ini saya tambahin deh. Misalkan saya punya himpunan lagi di sini, himpunan yang hitam ini, kasih nama himpunan C, benar ya? Nah, dari himpunan B ke himpunan C ini dihubungkan oleh suatu fungsi lagi, misalkan fungsi D dengan D katakanlah 7 dikurang 3x. Perintahnya tetap sama. Ada yang bisa maju lagi angkat tangan? Oh maaf. Nah, fungsi G itu menghubungkan himpunan B ke himpunan C. Berarti yang sebagai domainnya himpunan apa ya? D. B gitu. Yang sebagai kodomainnya D. Himpunan D. Oke, silakan yang bisa 2 menit. Atau langsung namanya Indra. Kan cewek ada? Ada masuk Indra? Bisa Indra? Bisa dijelaskan enggak?
dalam X, terus tinggal diselesaikan. X-nya diganti berapa itu? Diganti 7, hasilnya min 14. Nah, biar jelas teman-teman itu. Maksudnya kita buat tulis. Benar ya? Ada yang punya jawaban lain mungkin? Sania bisa kan ya? Luar biasa. Mereka masuk luar biasa. Ada? Kalau yang seperti ini paham lah ya? Nah, jadi namanya menentukan nilai fungsi. Ya. Jadi yang pertama tadi dari FE, dari bulan A ke bulan B dihubungkan oleh proses ketik ini. Prosesnya adalah masukkan atau domainnya dikalikan 2 kemudian ditambah 5 menghasilkan seperti ini. Kemudian yang ini apa itu namanya dijadikan domain lagi untuk fungsi D dengan proses 7 dikurangi 3x artinya bahannya atau apa namanya ini x-nya mengganti x-nya dengan 7, 9, 9 dan 10. Paham ya? Jadi kalau dianalogkan dengan kehidupan sehari-hari ya kayak mesin gitu ya, misalkan kayak mesin membuat kain misalkan ya, kain. Bahan bakunya kain apa? Nah, apakah benang itu bahan yang benar-benar baku atau bahan setengah jadi? Ya sebelumnya kan juga ada proses itu kan ya, seperti itu. Jadi ini bisa dianalogkan. Ini itu adalah bahan bakunya benang apa? Nggak tahu. Bahan bakunya benang itu adalah kapas. Ya. Jadi ini bisa diibaratkan kapas. Ini adalah benangnya dan ini adalah kain. Jadi benang diproses menjadi gelas, kapas diproses menjadi dan benang diproses menjadi kain. Itu kalau dianalogikan. Cuma ini karena fungsi ya, jadi inputnya itu berupa bendangan, bukan berupa benda. Ini paham ya? Nah, untuk pembelajaran kali ini kita bukan lagi menghitung nilai fungsi, tapi kita menebak fungsi. Kemarin kita juga sudah pernah menebak fungsi gitu kan ya. Nah, fungsinya kan cuma satu kalau nggak salah ya. Sekarang misalkan ini, misalkan, wah ini mesinnya nggak efektif ini. Habis dari apa namanya? Habis dari apa? Kapas diubah jadi benang. Benangnya diambil terus dimasukkan lagi, habis dikeluarkan dimasukkan lagi gitu kan ya. Nggak praktis. Misalkan kita ingin membuat suatu mesin lagi ya, yang satu langsung jadi dimasukkan kapas, nanti keluarnya bukan berupa benang lagi, tapi berupa langsung kain ya. Yaitu kalau dianalogikan adalah suatu fungsi yang menghubungkan himpunan A langsung ke himpunan C, di mana satu nanti akan menjadi berapa? 14. Kemudian 2 akan menjadi min 20. 3 akan menjadi min 26. 4 akan menjadi negatif 32. Katakanlah fungsinya itu fungsi H. X sama dengan ini, silakan dicoba. Waktunya adalah 60 detik cukup apa kurang? Cukup ya. Yo 60 detik dulu ya. Nanti kalau 60 detik nggak bisa silakan ambil tempat ini. Dikerjakan. Ini jawabannya cuma satu. Jadi kalau kalian pilih makan sendiri ya kamu kerjakan sendiri. Kalau pilih makan berdua ya kamu diskusikan dengan kami buat fungsi yang memetakan dari himpunan A langsung ke himpunan C, di mana satu langsung
Itu, dari sana. Aku jangan, oh aku berdiri kan. Lo yo, lagi dicoba. Dan orang pasang terus cewek. Renang X dapat, coba kamu cek. Haris dicek, siapa tahu benar ya. Cek. Renang X, wes terus. Renang kali 1. Otomatis masuk. Oke. Tadi kita atau Haris sudah, kalau bisa saya analogikan ya, sudah bisa membuat suatu mesin atau menggabungkan dua buah mesin menjadi suatu mesin. Ya. Jadi tadi kan ada dua mesin kan ya? Ada mesin FX, ada mesin DX. Jadi tadi Haris sudah menemukan, jadi sebagai penemu ya, sudah menemukan suatu mesin yang langsung bisa menggantikan dua mesin ini. Jadi yang namanya fungsi H. Itulah yang dinamakan dengan fungsi komposisi yang akan kita pelajari pada kesempatan. Tapi tadi Haris kan caranya masih coba-coba nih ya. Misalkan ini fungsinya fungsi linear namanya tadi ya. Fungsi ini coba-cobanya lumayan gampang. Misalkan nanti di fungsinya saya ubah, kira-kira bisa apa enggak ya? Kalau nggak tahu ya nanti kita coba aja, siapa tahu kalian tahu. Ya tapi ini paham ya? Jadi tadi kalau pemikirannya Haris adalah dicoba satu persatu. Dari min 1X ditambah berapa? Ternyata nggak ada yang cocok. Min 2X, ternyata nggak ada yang cocok. Sampai min 6X, min 6X mungkin nanti persatu ya? Atau min ya? Min 6X, min 1 nggak cocok. Yang cocoknya adalah min 6X, min 8. Pasti itu orang-orangnya harus banyak. Jadi seperti ya. Baik, jadi itu adalah fungsi komposisi. Yang di sini itu kalau di matematika dilambangkan dengan lambangnya seperti ini. Apa itu? Usah itu kita lagi. Rakyat. Jadi kalau di matematika dilambangkan dengan bundaran ya. Nah, kira-kira ini yang bekerja duluan G-nya apa F-nya? F-nya. Kira-kira nanti F bundaran G atau G bundaran F ya? F bundaran G. Jadi F bundaran G gitu ya. Nah, berarti kalian memang berbaca ya. Ini bukan F bundaran G melainkan G bundaran F Fx. Kenapa saya tahu? Ada yang tanya? Bis? Ada tanya? Kesehatan. Ini didefinisikan G bundaran F. Kenapa? Perhatikan deh. Ini yang bekerja duluan atau yang mengerjai X siapa? Yang mengerjakan X itu siapa? Yang mengerjakan X adalah F. Sehingga yang bekerja dulu bukan ditaruh di depan, melainkan ditaruh di belakang. Definisinya seperti itu. Jadi F dikerjai oleh, maaf, X dikerjai oleh F. Dikerjai maksudnya dikerjakan oleh F. Kemudian hasilnya dikerjakan oleh G. Itu namanya adalah G bundaran F. Meskipun yang bekerja duluan F-nya. Ya. Dan memang kalau yang bekerja duluan F-nya ya F-nya harus di. Bisa paham ya? Untuk yang soal ini ya. Nah, kalau udah paham, baik. Ini masih ada tantangan lagi. Nah, ini. Ini supaya atau langsung aja baris 1 dengan baris 2, yang baris 1 dengan baris 3 langsung menghadap ke belakang. Baris pertama dan baris ketiga
langsung menghadap ke belakang. Baru kedua, baru pertama dan baru ketiga langsung menghadap ke belakang. Oh iya, Masih halu. Jihan, kenapa Han? Bisa didiskusikan dengan kelompok, tapi laporannya ke saya individu. Ini? Ya. Di LK-nya kamu berapa? Ya. Silakan yang pertama cari HX-nya Greg, diisi 3 titiknya itu. Tak kasih waktu 3 menit ya. Oh iya. Gila, awas. Iya, boleh. Aku sih yang X1 persatu. Oh, silakan. Ya. Contohkan dulu, contohkan. Nanti teman-temannya Sania siap bantu Sania menjelaskan ya. Ya. Ayo, ya duduk dulu Sania. Baik, Sania dulu. Jadi kan ini yang B dimintanya E kuadrat F. Jadi yang didesain F dulu terus kan kayak gini terus kayak gini. Terus habis itu fokus bingung Pak, nggak sini Pak. Kamu dapetnya itu dari mana? Coba. Ada punya yang dijelaskan? Iya benar kan, jadi kan yang ini kan dia dulu, terus kan yang F-nya itu X kuadrat plus 2, terus tinggal dimasukin ini ke sini, ini ke sini kan hasilnya ini, terus baru dari hasilnya Ini itu berapa? nih, kan ini kan 1, terus dimasukin ke sini 1, apa tadi? Iya, kan hasil untuk 1, terus 1 tambah 2 sama dengan 3, terus terusnya ke bawah. Habis itu baru hitung sama yang X kan dan X kan X plus 1, terus 3-nya dipindah ke X-nya terus tinggal ditambah terus seterusnya kayak gitu.
bisa wae kan. Ini kalau pilihnya tapi alhamdulillah ya. Kamu tambah berapa tadi? Berapa menit? Sampai sekali mutinya itu. Oh. Tak lihat itu. Wah. Langsung ke squad pas 3 bukan kayak tadi 2 kali berapa? Tapi kan kalau yang pertama kan katanya harusnya coba toh. Kita coba 1 kita berapa? Nggak bisa. Kita nggak coba 1 kali 1 kita berapa? Seperti itu. Saya tak tahu Pak, masuk di rumus yang akan itu ada arah bunyi itu. Udah begini. Udah apa? Ini coba sih kita cek ya. Kita cek langsung dari A langsung ke C. Coba ya. Mau yang 1, 2, 3 atau 4? Semuanya. Langsung Pak ya. Dari bawah 4 berat berapa ya? 16 tambah 3. 1 apa enggak? 4. Coba 3 berapa ya? 3 kuadrat berapa? 9 tambah 3. 3 dengan ternyata pilihnya Miki. Yogi. 2 kuadrat 4 tambah 3. Baik, ini tapi pakai masih coba dong. Terus yang apa? Coba apa? Terangkan Pak. Ini sama dengan apa? Ini sama. X plus 1, kemudian X-nya 12. Coba saya kita cek satu persatu ya. 1 ditambah 1 3. Tuh. Kalau F bundaran D, ini yang bundaran duluan D-nya apa F-nya? D-nya ya, bukan F. Iya kan? Jadi grafiknya ini kira-kira tepat atau kurang tepat? Bukan salah, tapi kurang tepat. Sama ya. Ini D bundaran F dengan F bundaran D sama. Ada bisa memperbaiki? Plus 20. Dari 2 gambar ini kira-kira untuk jawaban C sudah ketahuan ya. Kira-kira F bundaran D di sini kan F bundaran D yang ini. Ya. Untuk selanjutnya mungkin dari refleksi yang saya amati adalah sebenarnya satu kelompok yang beragam, yaitu Eksan, Firdaus, Rafelda, sama Fadila. Masih ingat sekali pada saat Pak Imam memberikan apresiasi itu apa yang sudah dipelajari. Jadi kan ditanya kembali pertanyaan apa saja yang sudah dipelajari, mereka masih diam saja, sedangkan siswa-siswa yang lain itu berusaha ini Pak macam mereka berapa hanya diam saja. Kemudian baru setelah Pak Imam itu memberikan contoh yang berupa apa, ini kalau ada fungsi ini, nah itu mungkin mereka baru istilahnya baru apa ya, bangun, jadi mereka baru aktif. Kemudian sampai pada Pak Imam memberikan apa itu Pak, tugas dosen itu mereka antusias untuk mengerjakan ya. Di awal memang mereka kurang aktif, kemudian diberikan dosen mereka aktif karena ada apa namanya reward berupa coklat itu, iya Pak. Coklat silver kemudian diberikan bank. Itu setelah apresiasi kan diberikan boksit. Nah itu pada saat itu mereka langsung ambil ya. Terus kemudian pada saat diberikan Pak Imam bilang siapa yang bisa di sini, pokoknya nanti kalau silakan berdiskusi, kalau 4 orang ya nanti coklatnya dibagi 4. Nah mereka berempat langsung mengerjakan gimana gitu sampai Rafelda
nyoba trial error seperti hari ini tapi tidak bisa masuk, artinya tidak bisa pengen yang dituju apa. Terus saya beralih ke kelompok selanjutnya di sebelahnya kelompok, di sebelahnya kolom sebelahnya yang paling belakang itu tertarik yang Avito Eka, ya Avito Eka sama yang berempat itu. Saya lihat dia ini kok sudah bisa menyelesaikan. Nah, jadi di antara teman-teman yang lain itu masih bingung bagaimana cara mencari fungsi komposisinya. Avito sudah selesai. Tak lihat, ternyata gini kok bisa seperti ini, ada semacam percakapan di antara berempat, kok bisa seperti ini, yuk ini seperti itu, kok bisa dari mana? Sebenarnya memang ini terjadi, artinya ya jari lesnya itu yang terjadi. mereka sudah bisa karena sebelumnya ikut kelas itu. Nah itu ya betul. Jadi Avito ini pada diskusi di kelompoknya itu siswa yang ikut les, kemudian memang hasil mencari fungsi komposisinya benar dan cara menjelaskan ke teman-temannya juga benar. Jadi itu ini ya terjadi pada saat kita mencatat desain kemarin, memang ada yang sudah hasil prediksi. Iya, prediksi muncul. Sehingga itu saja. Terus apa yang saya pelajari dari Pak Imam sebelumnya itu yang waktu soal yang mana? Soal yang apa di kertas itu. Sudah kertas. Ya. Kemudian yang saya pelajari ya kita perlu memberikan motivasi ke siswa, meskipun salah satunya dalam bentuk pemberian coklat. Mungkin bisa, memang dalam hal biasanya kita kan nggak mengeluarkan uang, jadi ayo siapa yang bisa nanti saya berikan nilai poin atau sekian untuk tambahan ulangan harian atau apa. Nah itu kan bisa itu Pak. Ya terkadang saya juga pernah sekarang yang sekarang saya lakukan itu kalau ulangan industri kemarin loh Pak, jadi yang dapat 100 nanti dapat hadiah dari saya. Ternyata dua orang yang dapat itu. Jadi memang ini salah satu motivasi untuk memberikan baik ke siswanya. Sudah kami saya dapat 1 jam saja. Terima kasih. Pak, ini Pak, ini enggak loh. Dia dengan bahasa yang agak beda dengan orang lain. Kalau Sania. oh iya. Saninya yang depannya nggak bisa itu. Pak, saya lupa ada masuk ya. Terus saya ingin gini, kalau ada anak yang seperti itu diapakan? Namanya masuk, misalnya nggak masuk, terus supaya bisa mengikuti itu harus diapakan. Kalau ada yang seperti ini kan kita harus belajar di dia. Kalau diapakan itu? Sudah jawab apa kan? Langsung ikut temennya aja. Pengen. Ini kan kasihan kan, sebenarnya dia butuh perhatian dari sananya nih. Kalau dia nggak aktif seperti Sonia, nggak masuk biarkan, dari sana kan biarkan ya. Ini karena anak ini kan anak yang agak beda. Dia ini aku nih Pak, saya kemana nggak masuk. Kalau dia kan sudah punya. Buang nggak tahu. Nah ini kan ego. Terus kalau saya sendiri bingung. Kalau kita jadi Pak Imam itu karena mau diapakan hanya satu anak yang seperti ini modelnya. Ini nih Pak dari tanggapan saya. Dan memang di situ ada yang ngobrol ada yang bernama Haris. Apalagi ketika Pak Imam memberikan ini berupa coklat, itu dia sangat semangat sekali, antusias, dan akhirnya dia berhasil mendapatkan tidak silver key karena waktunya sudah berlalu, akhirnya diganti lah dengan Nadia. Itu tetap semangat sekali. Berikutnya kan kali ini dia masih tetap aktif, ini yang paling aktif. Kemudian saya lihat Nurul ya, ketika Nurul memang kita untuk maju ke depan, kelihatan betul dia itu bukan sampai saya dulu ya. Nah, dia tulis hapus, ya kelihatan nah ini jelas ini masalah. Ketika saya lihat tamatik itu Pak, memang Pak Imam tidak menyuruh anak-anak untuk melakukan literasi, membuka buku paket, nah, tetapi anak-anak itu sudah mencari buka literasi, lihat contoh-contoh, nah, dia buka
Oke ya, dia buka paketnya, dibuka, dia cenggung, gini cenggung, dia bukan dari paket, kemudian dia terapkan. Ya. Titus ya, saya lihat Titus itu ekspresinya gimana gitu loh, ekspresinya Titus itu. Titus itu dekat kali yang belakangnya. Dari depan. Oh iya, seperti yang jelas. Saya udah dari satu. saya nggak sampai mendekati apa yang bisa Titus. Nah, nanti yang saya permasalahkan nanti Pak Imam dari apa yang kemarin dilakukan, kira-kira secara prosedural, sistematika matematiknya anak sudah masuk apa belum dari hasil itu awalnya masih nggak salah masuk, prosedur sudah pas. Ini kelemahannya ya, anak seperti ini kan aljabarnya kadang ya. Bisa jadi prosedurnya sudah pas, tapi kalau aljabarnya lemah sudah X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, anak bisa jawab X. Anak SMA jurusan IPA. X pangkat 3 dikurangi X kuadrat, anak bisa jawab X. Ya, seperti itu. Nah, nanti saya kira itu kalau memang kalau satu minggu itu memang agak lupa apa yang dia amati, tapi dari tulis ini ya. Saya kira itu mesti untuk refleksi pembelajaran yang saya rasakan dari saya pribadi ya. Maaf kalau misalkan memang saya belum bisa menjangkau dari semua siswa terlayani dengan benar seperti itu. Untuk secara garis besar itu kalau yang apa namanya saya sudah bisa apa namanya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan yang kita diskusikan pada saat kita belajar dan mulai desain. Jadi mulai dari pertama persepsinya, mulai dari apa namanya itu kita buat diagram panah, kemudian anak disuruh mengisi titik-titik, kemudian terakhir mereka menentukan fungsi yang langsung dari A ke C seperti itu. Kemudian setelah itu anak-anak saya beri LKS atau lembar kerja atau latihan soal bahasa saya. Itu emang latihan soalnya saya buat beda dengan waktu di persepsi dulu. Kalau di persepsi kan soalnya linear seperti itu. Dan kalau yang di contoh soalnya itu yang di apa namanya itu, yang di latihan soalnya itu ada kuadratnya. Sehingga ada kalau nggak ada X kuadrat tambah kuadrat plus 2 dengan satu fungsi linear. Memang tujuan saya supaya anak kalau pakai coba-coba itu sulit gitu. Tapi ternyata ada juga yang berhasil. Kalau tadi aspek itu karena dia segala seperti tadi. Tujuan saya memang seperti itu, seperti yang kita sepakati kemarin supaya anak-anak bingung. Jadi kalau misalkan terlalu gampang, nanti kan cepat dan mereka sudah kurang untuk soal-soal yang lain. Kemudian ya seperti yang dikatakan Bu Istri, emang kejadian kemarin kan ada yang maju kan ada dua, yang Alfa sama Sania. Kalau Sania kan langsung ketemu jawabannya, mereka dapatnya dari Wiki, Wiki coba-coba juga nggak bisa jelaskan. Kemudian Alfa itu udah ditulis rumusnya benar, langkah-langkahnya udah benar, tapi itu dari buku sehingga juga masih belum bisa seperti itu. Terus lagi ya. Kalau secara waktu pembelajaran itu juga untuk yang apa namanya, untuk yang evaluasinya juga waktunya kurang. Jadi kurang 5 menit sudah saya baru mengasihkan lembar evaluasinya, sehingga yang terbalas cuma yang nomor 1 itu pun tidak. Masih banyak siswa yang ada yang kayak Mas Ibu Istri. Saya mengamatinya kalau udah ada yang bisa, ya ternyata masih banyak yang belum. Itu berarti evaluasi. Kemudian apa namanya? Apalagi ya?
soal webnya itu belum terjamah ya. Itu saya bahasnya di hari Senin. Apalagi dulu yang terus yang lainnya kalau yang masalah konten yang apa namanya untuk materinya apakah sudah mencapai yang ditargetkan. Kalau tujuannya untuk siswa dapat menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi atau dari 2 fungsi, itu kalau saya pribadi sudah tersampaikan. Dan kalau mana masuk mananya itu yang siswa yang saya amati, yang siswa yang saya tanya itu jawabnya sudah sesuai dengan yang saya inginkan. Yang pada hari itu yang mana masuk mana itu yang kalau misalkan F bundaran G itu berarti G-nya masuk yang ke F, kalau G bundaran F, F-nya masuk ke G. Karena kemarin kan di latihan soalnya kan juga sudah ada yang A itu adalah F bundaran G, yang B G bundaran F, kemudian lalu saya berikan yang C untuk apakah F bundaran G dengan G bundaran F itu sama, itu untuk menunjukkan bahwa komposisi tidak bersifat komutatif itu aja. Seperti itu. Ya, bisa saya